Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukmawati. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fasilkom Unsika. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni teknik pohon penurunan atau passing tree. Apa sih pohon itu? Pohon yang dimaksud ialah suatu graf yang tidak sirkuler, yang memuat satu not yang biasanya disebut dengan akar. Nah, kalau penurunan pohon ialah suatu simbol variabel kemudian diturunkan menjadi terminal-terminal atau string. Nah, dalam konteks pre-grammar sendiri ada dua cara, yaitu penurunan pohon biasa dan ambiguitas atau double. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan pohon biasa. Yang pertama atau latihan 1 yang aturan produksinya seperti ini, dan di sini kita disuruh mencari untaian dari B sampai AD. Nah, di sini kita akan mencari atau kita lihat di mana yang menjadi akar atau notnya di sini adalah S. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah dari untaian yang akan kita cari ini, kita harus melalui aturan produksi yang ini. Saya akan menerangkan hasil mengapa si untaian ini terbentuk. Nah, pertama, terminal B. Terminal B di sini berasal dari karena pada A menurunkan BA. Jadi BA, B ini sudah menjadi terminal terakhir. Nah, selanjutnya terminal kedua B. A ini A menurunkan BA lagi. Jadi berhenti di terminal terakhirnya B lagi. Nah, selanjutnya karena di sini sudah habis, langsung ke A. Di sini kan A menurunkan A. Jadi ini sudah menjadi terakhir. Nah, karena di sininya sudah selesai atau terminalnya sudah berhenti, tidak bisa diturunkan lagi. Selanjutnya kita ke untaian yang sebelah kanan S. Nah, di sini kita tidak memakai BA lagi karena jika kita memakai BA maka dia tidak akan sampai ke untaian yang A terakhir ini, hanya sampai di sini saja. Jadi kita memakai A menurunkan A. Di sini A. Selanjutnya di sini ke terminal yang B. Sama seperti yang sebelumnya, B itu diturunkan dari BA, B kecil A besar. B-nya jadi untaian keempat dan A-nya di sebelah kanan. A kita masukkan kembali A kecil, A menurunkan A. Nah, untuk yang selanjutnya, A selanjutnya masih sama. Di sini kita memakai yang AB. Kenapa AB? Karena kita harus mengambil terminal B di sebelah kanan. Jadi A menurunkan B dan A-nya kembali menurunkan A kecil. Selanjutnya untuk yang A yang terakhir, dia langsung kita turunkan A menurunkan A, sehingga terbentuklah terminal pertama B, A, B, A. Sama seperti untaian yang akan kita cari pohonnya. Ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini dengan aturan produksi ini kita akan mencari untaian BAA, B. Nah, di sini yang menjadi akar atau unitnya adalah S, berarti S menurunkan AB. Nah, selanjutnya pada untaian sebelah kiri kita akan mencari si A sama A ini. Karena A menurunkan A sama BB nya kita turunkan yang A nya terlebih dahulu. Kita pilih yang A besar A kecil. Nah, A ini sudah menjadi terminal, tapi kita tidak tahu ini terminal keberapa karena masih ada A besar di sebelah kiri. Nah, A besar ini sendiri kita turunkan lagi. A di sini kita turunkan karena kita harus mencari B, jadi kita turunkan ke BB. Nah, di sini sudah ada B juga jadi terminal pertama. Nah, B di sini kita turunkan karena di sini sudah ada A, kita mencari salah satu A di sini. B kita turunkan ke A, sehingga A berhenti di sini. Ini sudah menjadi terminal. Nah, karena di sini sudah terminalnya sudah berhenti, tidak ada yang bisa diturunkan lagi, kita ke yang sebelah kanan. Nah, di sini kan B besar itu ada A sama SD. Karena kita akan mencari B, A, B. Kalau kita
langsung pilih terminal A kecil, maka akan berhenti di sana. Jadi kita pilih SB. B ini kan sudah B kecil, sudah jadi terminal, jadi berhenti sampai di sini. Tidak akan ada pohon untayan ke bawah lagi. Nah, S sendiri, S berupa A, B. Kita turunkan A besar dan B besarnya sama seperti yang di atas. A besar. Nah, selanjutnya A kita turunkan ke BB. Kenapa BB? Karena di sini kita harus mencari B sini kan. B ini sudah, A ini sudah, A ini sudah. Jadi kita mencari B ini. Jadi A-nya kita pilih yang B kecil, B besar. Berarti B ini sudah berhenti, sudah menjadi terminal. Kita lingkari. Selanjutnya si B. Nah, B di sini masih bisa berlanjut. B, nah kita cari A, seandainya kita cari A, jadi langsung ke B menurunkan A, jadi terminal juga. Selanjutnya B menurunkan A, B menurunkan A. Jadilah ini terminal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan B, A, B, A, B. Contoh soal yang nomor 3 atau latihan 3. Nah, di sini sebelum saya menerangkan jawaban soal ini, nah, kan kalau yang tadi itu kita membacanya untayannya dari sebelah kiri ke kanan. Nah, kalau sebenarnya nggak apa-apa mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kebetulan yang ini karena tadi udah dicari dan jawabannya ternyata untayannya dari kanan ke kiri yang ketemunya kita membacanya. Jadi terus kalau misalnya kita cari string itu kita nggak harus pakai dua-duanya. Kalau misalnya ada yang tanda ini tuh jadi, atau kita boleh pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Jadi salah satunya, nggak dua-duanya. Nah, selanjutnya kita akan cari untayan ini dari aturan produksi yang ini. Pertama, di sini kita S ini sebagai nut atau akarnya. Nah, selanjutnya kita pilih yang AB karena di sini kita harus mencari B. Jadi kita pilih yang sebelah kanan yang AB. Kalau misalnya pilih yang A kan nanti stringnya terminalnya berhenti di A, padahal yang harus kita cari adalah yang B. Karena berhubung ini sudah berhenti di string yang B atau jadi string terakhir, jadi kita nyarinya dari yang sebelah sini. B dulu, A-nya. Sekarang kita A itu kita pilih yang ini, yang A, AB. Nah, kenapa kita pilih yang AAB? Karena di sini juga setelah B kita harus cari terminal yang B lagi. Selanjutnya A, berarti yang B udah, yang A sudah, kita selanjutnya cari yang A. Nah, di sini A menurunkan SA, AAB sama sama A. Maaf. Jadi di sini kita pilih yang SA. Nah, jadi kalau A-nya langsung berhenti jadi terminal atau string. Selanjutnya, nah, S ini kita turunkan ke yang BA. Nah, jadi di sini A-nya jadi string lagi atau jadi terminal. Nah, di sini menjadi variabel si B. Nah, di B ini kita pilih yang BA karena kita disuruh cari A. Kan ini sudah A ini sama B ini. A. Di sini jadi terminal, Di sini jadi B. B-nya menurunkan B. Nah, jadi B A B B.
Jadi ambiguitas itu adalah suatu pohon atau penurunan tetapi mempunyai dua atau lebih penurunan atau pohonnya. Itulah yang dinamakan ambiguitas. Nah, sini sudah ada aturan produksinya. Kita disuruh mencari untayan AA, BB, CC, dan DD. Jadi pohon untayan pertama saya tulis di sini karena ini kurang memadai. Nah, di sini kita masih pakai seperti yang pertama. Di sini S sebagai not atau akarnya. Setelah S kita ke AB. Kenapa kita pilih AB bukan C? Karena kita akan mencari mulai dari A ataupun D. Tetap kita harus cari A dulu atau D dulu. Di sini tidak ada kan, jadi kita pilih AB. Nah, karena di sini belum ada yang menjadi string atau terminal, kita lanjut lagi ke bawah. Setelah AB kita pilih A dulu. A di sini kita pilih AB. Kenapa kita pilih AB? Karena kita kalau pilih AB otomatis langsung berhenti dong stringnya di sana. Jadi kita pilih AAB. B. Karena ini sudah menjadi string, kita boleh lingkari. Selanjutnya kita tinggal pilih A. Setelah A ini kita langsung pilih yang AB. Kenapa kita pilih yang AB? Karena AB ini memenuhi. Kalau kita tulis AB dia langsung ke terminal. AB. Pas seperti AABB. AABB. Jadi ini jadi terminal pertama, kedua, ketiga, keempat. Selanjutnya kita ke yang B. Setelah B kita pilih CBD. Sama seperti yang sebelah tadi, kalau kita pilih CD langsung otomatis stringnya sudah berhenti. Jadi kita pilih yang CBD. Otomatis D dan C nya langsung menjadi string atau terminal. Jadi sudah berhenti di sana. Selanjutnya kita B nya kita turunkan ke CD. Nah, jadi CCDD. Jadi ini menjadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadilah untayan pohon AA, BB, CC, DD. Ini adalah salah satu pohon yang bisa kita bentuk dari aturan produksi ambiguitas. Nah, selanjutnya kita akan cari pohon kedua. Nah, selanjutnya kita cari pohon yang kedua atau pohon selanjutnya. Di sini yang kita buat sebagai not atau akarnya C. Kan tadi kita sudah memakai yang AB, jadi S-nya sekarang turun ke C. Nah, setelah C kita cari di C itu kita harus pakai yang mana? Kan kita sama-sama mencari untayan AA, BB, CC, DD juga. Nah, di sini saya pilih yang D. Kenapa? Karena yang C karena maaf yang C karena di sini kalau kita pakai yang C bentuknya akan seperti ini. Sebenarnya terserah kita pakai yang D atau yang C, tapi saya yang sudah menemukannya yang C. A, C, D. Jadi kan A-nya pas, A-nya langsung menjadi string pertama, D menjadi string terakhir. Nah, C kan, selanjutnya setelah C kita bisa turunkan yang sebelahnya A, D, D. Kenapa D, D? Karena di sini juga memenuhi string-stringnya ada A dan D. Dan kita bisa pakai string yang sebelahnya. D, A, D. Nah, jadi ini string ke-7, ini jadi string kedua. Setelah D kita ke D kan. Nah, kenapa tadi kita pilih D? Karena setelah itu kan kalau misalnya C kita tetap ke A, D lagi, ke A sama D lagi. Kalau misalnya kita pilih D
kita bisa lanjut ke B sama C. B sama C. Nah, ya kita pilih B, D, C. Kita pilih sebelah sini karena kita masih butuh string lanjutannya ya. Jadi ini jadi string ketiga, ini jadi string keenam. Selanjutnya D menurunkan C. D, C. Jadi deh string pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan. Jadi aturan produksi ini bisa kita nyatakan bahwasanya aturan produksi yang ambiguitas. Baiklah, sekian penjelasannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.